Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 145 ayat 2 yang menyatakan, "Mulutku mengucapkan puji-pujian pada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya." Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Paulus Freddy Kasiombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 113 yang menyatakan, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang merendahkan diri untuk melihat? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat, kembali kita menaikkan pujian. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 27, baitnya yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita memohon bimbingan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga kami dimampukan dan dikuatkan pada saat kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah siap untuk mendengarkannya ya Bapa, maka berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terambil dari Amos pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Amos pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang peraturan, ada banyak orang berbicara kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada juga yang mengatakan bahwa peraturan itu memang dibuat untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat peraturan, apakah untuk dilanggar atau untuk dilakukan? Yang pasti kita anak-anak Tuhan pasti melakukan peraturan itu dengan baik. Pada saat ini kita berada pada kondisi pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Social distancing, kita bekerja dari rumah, kita belajar di rumah, bahkan juga kita beribadah di rumah. Tidak sedikit banyak orang yang juga melanggar protokol kesehatan di dalam aktivitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipatuhi. Tetapi kebiasaan orang tetap masih melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu Saudara? Mengapa aturan yang sudah ditetapkan, yang kita tahu bahwa tujuan dari aturan itu adalah untuk kebaikan? Pertanyaannya adalah kenapa masih saja orang tidak melakukan aturan itu atau melanggar aturan itu? Nah, bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, Amos, yang kita tahu dia adalah sebagai seorang peternak domba, dan dia juga adalah seorang petani kebun arahutan. Amos selalu mengembalakan domba-dombanya, dan domba-dombanya ini sering dipergunakan untuk korban bait suci di Yerusalem. Ini sedikit latar belakang dari Amos, Bapak-Ibu Saudara. Dan dia dipanggil Tuhan, lalu dia meninggalkan pekerjaannya, dan dia pergi untuk memaklumkan hukuman Allah kepada kerajaan Yehuda pada saat itu. Dan dia mau mengajak umat Yehuda untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan.
Ini tujuan utama dari Amos. Pemanggilan Amos adalah supaya dia bertindak tegas di pusat ibadah kerajaan Israel yang pada waktu itu sedang diadakan pesta perjamuan. Dan Allah mengutus Amos untuk pergi ke tempat itu supaya dia bisa bernubuat. Jadi ada tujuan khusus Amos ini dipanggil oleh Allah. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa hukum Taurat atau Torah yang terambil dari bahasa Ibrani itu berarti undang-undang, atau yang dijabarkan lebih dari 10 hukum. Kalau kita berbicara tentang Taurat Musa, berarti yang dimaksud adalah kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Kata Torah sendiri itu berarti pengajaran, yaitu perintah yang diberikan Allah kepada umatnya, baik melalui perantaran para nabi ataupun perantara para imam. Tujuannya apa? Nah, ini kita harus tahu bersama Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya umat dapat hidup dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah maksud hukum Tuhan atau Torah yang diberikan kepada manusia, supaya umat dapat hidup dan berkelakuan baik. Karena ini adalah sebuah pengajaran. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda? Mereka malah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Bahkan 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Angka-angka ini mau mengatakan kepada kita bahwa sudah banyak pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa ini. Dan semua yang mereka lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah murka atas apa yang mereka lakukan. Hukum Tuhan atau Torah sudah diberikan supaya dapat berdampingan hidup bersama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak lakukan. Nah, peraturan yang ada di dalam kehidupan kita itu mengatur sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan kita ini selalu diselimuti dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan pada saat ini mau berkata kepada kita, aturan-aturan yang sudah dibuat, baik melalui firman Tuhan ataupun pemerintah, ataupun di tempat kita di sekolah, tempat kita bekerja dan sebagainya. Aturan-aturan itu dibuat supaya apa? Supaya kita punya yang namanya keteraturan hidup. Hidupnya teratur, tersistematis. Tujuannya sekali lagi adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kepada kita bersama, kepada kita juga. Selama kita melakukan aturan-aturan itu dengan baik, maka kita bisa melakukan banyak hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara, aturan di dalam lalu lintas saja. Kalau kita sudah diatur sedemikian rupa, kita jalannya bergantian, ada 4 dalam sebuah persimpangan ada 4 jalan, ya. Kita kan dibuat secara bergantian. Itu aturan. Di sini merah, berarti ada 3 tempat merah, yang 1 hijau. Kita bergantian. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 4 simpang ini tidak mematuhi aturan dan semua melanggar, apa yang terjadi? Chaos, kacau semua, bahkan menyebabkan bisa kecelakaan, menyebabkan orang terluka karena kita melanggar aturan. Tidak ada lagi keteraturan hidup di dalamnya.
Semua orang tidak bisa diatur. Semua orang melakukan pelanggaran. Dan itu bisa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Itu hal sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda? Amos mau katakan bahwa hukum Taurat yang disampaikan kepada mereka haruslah dilakukan, bukan untuk dilanggar. Karena tujuannya adalah supaya bisa berdampingan hidup dengan Allah. Kalau umat Tuhan sudah hidup berdampingan dengan Allah, segala sesuatunya bisa tercukupi, diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus melanggar perintah Tuhan, kita melakukan dosa, dan semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa murka. Tidak ada lagi yang baik. Tuhan bisa marah. Hidup kita bisa chaos, rusak, hancur semua. Karena kita awali dengan pelanggaran, ketidakteraturan hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kembali kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya di masa kini, kita tahu ada banyak aturan Bapak Ibu Saudara. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak aturan dari pemerintah yang harus kita laksanakan. Tetapi itu semua diberikan dan kita harus lakukan untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Supaya kita tidak sakit. Supaya kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Supaya kita masih bisa beraktivitas. Supaya kita masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan tugas kita untuk mengingatkan itu. Ayo, harus patuh atas aturan yang ada. Jangan melanggar. Kalau kita melanggar berarti ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Kita merusak tatanan kehidupan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada banyak firman Tuhan juga yang telah kita dengarkan, yang telah kita renungkan. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk boleh menaungi kehidupan kita, untuk kita diberikan kekuatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita betul-betul teratur di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan kita juga bisa berbagi kepada banyak orang. Bahwa apa yang kita lakukan ini, ada banyak aturan-aturan yang kita patuhi. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang.
Jemaat Tuhan, mari kembali kita tundukkan kepala, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih kami boleh belajar melalui Amos yang saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada umat Yehuda. Amos mengajarkan kepada kami bahwa hukum Tuhan adalah sebuah pengajaran yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana pengajaran-pengajaran itu adalah pengajaran yang mendatangkan kebaikan dan bertujuan agar kami dapat hidup dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Bapa. Karena pengajaran demi pengajaran yang telah kami dengarkan selama ini, seringkali kami langgar, dan kami melakukannya di dalam dosa dan kesalahan kami. Sehingga Tuhan menjadi marah, menjadi murka, menjadi sedih atas tingkah laku dan perbuatan kami. Biarlah pada saat ini kami mengkoreksi diri kami, mengevaluasi atas apa yang kami lakukan, baik kepada Tuhan, baik juga kepada orang-orang terdekat kami, bahkan sesama kami. Biarlah kami mau melakukan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepada umat-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Ada kelemahan fisik yang sudah menahun mereka alami, yang terbaring di rumah, ataupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya boleh berkati mereka, sehingga mereka diberikan kesembuhan hanya daripada Tuhan saja. Di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi para pelayan-pelayan Tuhan di GPIB Maranatha Pangkal Pinang dan juga di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati atas panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang kami emban. Biarlah itu mendatangkan sukacita. Kami tidak terbeban, tetapi karena kami mau melakukannya semua itu hanya untuk Tuhan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami terus boleh bersuka cita. Kami terus boleh memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami melakukannya dengan ketulusan hati. Dan kami terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Helen bersama dengan suami dan anak-anak. Berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan juga kesehatan ya Bapa. Berkati juga para presbiter, berkati juga para pengurus-pengurus pelkat, karyawan gereja, semua orang yang ikut andil di dalam pelayanan ini ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami yang saat ini diberikan cobaan yang begitu berat. Pandemi COVID-19 ini betul-betul membuat kami semua terpukul. Dan terkadang kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi kami adalah bangsa yang besar, yang Tuhan berkati dengan pimpinan-pimpinan kami yang begitu dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kiranya juga Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami yakin dan percaya
badai ini pasti berlalu. Dan proses demi proses yang kami boleh lakukan, baik gereja, baik jemaat, dan baik pemerintah setempat, biarlah kami saling bekerja sama, tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya ini. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini terpinggirkan, mereka yang terpenjara, mereka yang masuk dalam rehabilitasi, mereka yang saat ini masih dalam kedukaan, mereka yang hidup dalam kesendirian, tenggelam di dalam kesedihan, kesakitan, dendam, sakit hati, segala akar pahit. Biarlah Tuhan berikan mereka penghiburan. Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan angkat semua akar pahit dari kehidupan mereka, sehingga mereka betul-betul dipenuhi oleh kasih, oleh kedamaian, dan dipenuhi dengan pengampunan, sehingga mereka layak di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami secara pribadi ya Bapa. Jemaat Tuhan, sampaikanlah doa-doamu kepada Tuhan. Berdoalah. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan mau mendengarkan semua doa-doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait yang pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dan
Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih atas pemeliharaanmu dan pertolonganmu kepada kami. Sehingga hari ini kami dapat memberikan persembahan untuk keperluan pekerjaanmu. Dan semua ini daripadamu juga asalnya. Serta tetap berharap pada pengasihanmu. Dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.